Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak atau Ibu dosen dan guru pamong yang pada hari ini tanggal 12 Desember 2023 saya melakukan PPL mata pelajaran IPA materi bumiku. Selanjutnya saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Ya, sudah duduknya dirapikan ya. Ya, tegak badannya, jangan menunduk. Ya, kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yuk, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Ardian, Bagus, Bagus Wahyu, Cynthia, Dara, Satria, Tria, Alia, Ilham, Joseph, Kalvan, Laura, Brilian, Zaki, Zafira, Atika, Aryadi, Rabani, Krisdianto. Ya, ada semua ya? Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya. Sebelum habis itu kita hafal Pancasila? Ya, kita baca Pancasila dulu. Ya, Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan belajar pelajaran tema 8 ya, yang berjudul Bumiku. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran tema 8, masih ingat pelajaran yang tema 7 kemarin? Tentang ayo pemimpin menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, mari Jo menari di atas menara, di atas Nah, kalian perhatikan di depan ya. Nah, di situ ada peta konsep bumi, rotasi pengertian dan ada akibat, ada revolusi pengertian dan akibat. Nah, kita belajar tentang materi IPA ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur.
selama 24 jam yang mengakibatkan terjadi siang dan malam. Saat melihat globe, apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya bumi bisa berputar pada porosnya? Perputaran bumi pada porosnya dinamakan sebagai rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi saat berputar di porosnya sekitar 23 jam 56 menit. Supaya lebih mudah untuk diketahui banyak orang, maka waktu rotasi bumi dibulatkan menjadi 24 jam. Perhitungan rotasi bumi dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit lagi ya. Karena proses rotasi bumi ini, maka matahari yang kita lihat sedang bergerak dari timur ke barat, padahal kenyataannya matahari itu sebenarnya hanya diam saja. Dan yang berputar itu adalah bumi. Hal yang menarik dari terjadinya rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya memiliki kemiringan 23,5 derajat. Dengan kata lain, saat rotasi bumi tidak dalam keadaan tegak, tetapi dalam keadaan miring. Posisi miring saat berotasi disebabkan karena bumi ditabrak oleh bongkahan luar angkasa atau meteorit yang ukurannya hampir seperti planet Mars. Tabrakan ini terjadi kira-kira 4 miliar tahun yang lalu ya, atau saat bumi masih berusia sangat muda. Akibat rotasi bumi, yaitu satu, terjadinya siang dan malam ya. Siang dan malam yang kita rasakan itu kita lihat merupakan peristiwa yang diakibatkan karena terjadinya rotasi bumi, dan proses pergantian siang dan malam bisa dikatakan sebagai peristiwa alam istimewa karena bisa melihat perubahan matahari menjadi bulan. Bukan hanya itu, dengan adanya perubahan siang dan malam, maka kamu akan merasakan perbedaan suhu di pagi hari dan malam hari ya. Pada umumnya suhu yang dirasakan siang hari itu akan apa? Panas. Sementara itu suhu pada malam hari biasanya akan dingin. Terjadinya pergantian siang dan malam membuat bumi dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang satu mengarah ke matahari, atau kita bisa sebut siang hari ya. Kemudian bagian lainnya tidak mengarah ke matahari, itu yaitu malam hari ya. Satu membelokkan arah angin dan arus laut. Dengan rotasi bumi maka arah angin akan dibelokkan. Pembelokan angin sekaligus membelokkan arus laut. Angin yang berbelok dari daerah satu ke daerah lainnya akan sangat bermanfaat bagi kita, bisa merasakan kesejukan. Pembelokan angin dan akan mengurangi kecepatan angin sehingga tingkat kerusakan yang berasal dari angin itu akan ikut berkurang. Sementara itu, arus laut akan bergerak sesuai pembelokan angin. Misalnya, arus laut di belahan bumi bagian barat bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bagian utara itu arus laut akan bergerak. Dua gerak semu harian matahari. Sambil diperhatikan ya. Dinamakan sebagai gerak semu matahari seperti bergerak sepanjang hari. Pergerakan yang dimaksud yaitu seperti saat pagi matahari akan terbit dari timur. Saat siang hari matahari berada di atas kepala kita, dan saat sore hari matahari akan terbenam dari barat. Meskipun matahari terlihat seperti sedang bergerak, tetapi kenyataannya matahari itu hanya diam saja ya. Dan dengan kata lain, gerak semu harian matahari merupakan akibat dari rotasi bumi. Nah, yang ketiga yaitu membentuk zona waktu yang berbeda atau perbedaan waktu.
Dengan adanya rotasi bumi, maka akan ada zona waktu yang berbeda, seperti halnya Indonesia mempunyai berapa? 3 zona, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau biasa kita sebut WIB. Dan waktu Indonesia bagian tengah biasa kita sebut WITA. Dan waktu bagian timur kita sebut apa? WIT. Ketiga zona waktu tersebut berjarak 1 jam. Misalnya waktu di WIB pukul 9 pagi, maka di WITA pukul 10 pagi. Dan kalau di waktu WIT itu akan pukul 11 pagi. Zona waktu akibat dari rotasi bumi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia belahan lain. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dengan adanya rotasi bumi, maka bumi dibagi menjadi 24 zona. Waktu yang pusatnya di kota Greenwich atau Inggris ya. Nah, di sini ada perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tandanya matahari telah apa? Telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat yang tinggi di langit. Dan saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak di langit. Dan dia akan tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Matahari bergerak apa enggak? Yang bergerak apa? Bumi. Ya, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Dan bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Tahu permainan gangsing? Siapa yang pernah main? Ya. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerak bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut apa? Rotasi bumi. Waktu bumi mengalami 1 kali rotasi adalah 24 jam. Nah, sekarang di sini ada lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi. Dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Dan berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu. Nanti dipraktekkan di rumah ya. Terhadap dirimu dengan arah berlawanan, arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak sesungguhnya. Bumi yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa ini terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, di sini ada pengertian dan akibat rotasi bumi. Ada yang bisa tebak apa sih yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Apa tadi? Karena bumi berputar pada porosnya atau juga disebut akibat rotasi bumi ya. Tapi kenapa kita tidak pernah merasakan perputarannya? Rotasi bumi yaitu proses pergerakan bumi berputar pada porosnya ketika bumi
berevolusi dan bumi juga melakukan gerak rotasi dengan berputar pada porosnya. Arah rotasi sama dengan arah revolusi, yaitu dari barat ke timur. Dengan pergerakan pada sumbunya atau porosnya, maka setiap daerah pada bumi mengalami siang dan malam. Meskipun dengan panjang siang dan malam yang dapat berbeda-beda, masa rotasi dalam hubungannya dengan matahari adalah berapa? 24 jam. Tetapi perputaran tersebut semakin melambat karena pengaruh dari gravitasi apa? Ya, dari gravitasi bulan. Dampak dari rotasi bumi berupa gerak semu matahari, pembagian waktu, dan masih banyak lagi ya, termasuk terjadinya apa? Siang dan malam. Setiap harinya bumi yang kita pijaki ini sebenarnya mengalami rotasi ya. Perlu waktu 24 jam untuk melakukan perputaran poros secara sempurna. Secara detailnya rotasi terjadi 23 jam 56 menit dan 4091 detik. Nah, di sini adalah penyebab rotasi bumi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses bumi berotasi. Di antaranya adalah satu, apa? Atmosfer. Perputaran gaya gravitasi bumi antara planet bumi dengan planet lain bisa menyebabkan rotasi bumi. Dan yang kedua adalah apa? Di situ, pergerakan arus laut. Gelombang pasang surut pemicu terjadinya rotasi bumi. Dampak dari hal itu adalah semakin lama waktu akan semakin melambat. Contohnya, di beberapa bagian bumi, siang terjadi lebih lama dibandingkan malam ya, atau bahkan bisa sebaliknya. Yang tiga, redistribusi bumi. Faktor ini muncul dari dalam mana? Inti bumi, di mana gerakan dan aliran logam panas dari dalam bumi menjadi pemicu perputaran bumi. Yang keempat, interaksi bumi dengan matahari atau planet lainnya. Juga akibat rotasi bumi yang lain. Satu, terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer ya. Yang kedua, dapat berfungsinya satelit. Yang ketiga, terjadi perubahan arah bandul atau efek Fauchau. Yang keempat, adanya jet lag bila kita naik pesawat. Mungkin fenomena yang telah dijelaskan di atas tidak terlalu kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terjadinya siang dan malam yang disebabkan rotasi bumi itulah yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Ini adalah simulator tentang rotasi bumi ya. Ini memang gambarnya sederhana, tapi ini cukup buat untuk kalian memahami semuanya ini. Nah, nanti Ibu panggil satu-satu orang anak akan mempraktekkan ini terjadinya siang dan malam, yaitu tentang rotasi bumi ya. Ayo maju. Kita dari sana ya. Bagus ya. Ya, caranya seperti ini. Nah, kalian lihat ini. Nah, kita center seperti ini. Kenapa kita center seperti ini? Ini adalah mengakibatkan yang terkena sinar ini dia terjadinya apa? Terjadinya siang. Dan yang membelakangi kalau enggak kena senter ini, kena cahayanya senter, dia akan mengalami
apa? Malam. Ya. Silakan dipraktekkan. Bagus. Dari sini. Nah, di sini terkena cahaya berarti mengalami apa? Mengalami siang. Yang tidak terkena sinar, dia akan mengalami apa? Malam. Ya, bisa mempraktekkan seperti itu? Ya, silakan kembali ke tempat. Bagus. Yo, lagi. Ini gambarnya sederhana saja ya. Jadi bisa dipraktekkan di rumah nanti. Nah, pegang. Picek lah. Dimasukkan di lubangnya. Ya. Nah, kan kelihatan aja di sini ada terjadinya siang dan juga terjadinya malam. Yang tidak terkena sinar ini dia akan menjadi gelap sehingga terjadilah malam hari. Seperti itulah kalau kita umpamakan bumi kita kalau terkena sinar matahari ya. Kalau dia terkena sinar akan mengalami apa? Mengalami siang. Dan kalau di membelakangi sinar dia akan gelap. Jadi terjadilah malam. Yo, Dara sekarang. Ini simpel saja contohnya. Jadi bisa kalian praktekkan lagi nanti di rumah ya. Ya. Ya, dimasukkan di lubangnya. Nah, ya lubang ini biar senternya bisa menembus ya. Nah, di sini terkena senternya ya. Dia akan terang kena cahaya ini dan di belakang sini nggak kena, jadi dia gelap. Jadi kita anggap sebagai malam ya. Mengerti, Dara? Iya. Ibu akan menampilkan video ini, kalian pahami. Soalnya di sini kita akan mengerjakan LKPD atau soal-soal nanti ya. Ya, jadi diperhatikan benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya, nanti kita akan mengisi soal. Jadi kalian harus memahami isinya di sini. Jadi nanti biar bisa menjawab. Kegiatan kita sehari-hari, yuk simak uraian berikut. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam, serta mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Untuk satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 1/4 hari. Revolusi bumi juga membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Apa saja pengaruh tersebut? Simak uraian berikut ini. Di antara pergantian musim panas tertinggi terjadi musim gugur. Di antara pergantian musim dingin ke panas terjadi musim semi. Jadi, belahan bumi, selatan dan utara mengalami 4 musim. Lalu, bagaimana dengan pergantian musim? Perhatikan gambar berikut ini. Tanggal 21 Maret di hari bumi, matahari tepat berada pada garis khatulistiwa atau 0 derajat. Karenanya, matahari seolah-olah tepat di sebelah timur. Demikian pula, jika kalian kelelahan, kalian dapat mengulang kembali, memutar kembali video tersebut. Terima kasih, selamat belajar, tentunya tetap semangat dan semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Sekarang Ibu kasih tugas ya LKPD ya, nanti dikerjakan per kelompoknya. Nanti Ibu kelompoknya satu baris aja ya. Ya, dikerjakan satu kelompok. Ibu kelompok, jadi kelompoknya satu baris, satu orang buat satu baris. Satu LKPD buat satu kelompok ya, dikerjakan. Ya, dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, kalau ada yang sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan ya. Siapa yang sudah? Ayo, siapa yang sudah? Yo, kelompok sini sudah? Ayo, silakan maju kalau sudah. Kapan kita mengalami siang? Ketika sisi bumi menghadap ke matahari. Kapan kita mengalami malam? Ketika sisi bumi membelakangi matahari. Bagaimana arah gerak bumi berdasarkan jarum jam? Arah gerak bumi berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Apa yang dimaksud rotasi bumi? Perputaran bumi pada porosnya. Selanjutnya, laporan hasil pengamatan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama 24 jam yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Pengertian rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi, terjadinya siang dan malam. Membelokkan arah angin dan arus laut, gerak semu harian matahari, membentuk zona waktu yang berbeda, bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ya, ini kelompok Fiona lah. Sudah benar jawabannya, jadi kasih tepuk tangan buat kelompok Fiona. Baik. Apa ada yang ditanyakan tentang rotasi bumi? Ada yang ditanyakan? Oh, berarti sudah mengerti semua nih ya. Oleh nggak ada yang angkat tangan. Sudah paham berarti? Sudah, yang lain sudah paham, kelompok lain? Ya. Ya udah, setelah pembelajaran tentang rotasi ini, apa kalian sudah paham atau sudah mengerti tentang rotasi bumi ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi rotasi bumi adalah apa tadi? Perputaran bumi pada porosnya sehingga mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, nanti jangan lupa ya dipelajari lagi di rumah ya. Dan harus belajar rajin-rajin. Jangan lupa belajar setiap hari, apalagi kalian sudah kelas 6 dan mau ujian lagi ya. Dikurangi bermainnya ya. Dan nanti setelah kita mempelajari rotasi bumi ini, besok selanjutnya kita akan tentang apa? Tentang revolusi bumi ya. Ya udah. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Ayo, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.